Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ulfa, salah satu pengampu kuliah inteligensi buatan. Video ini adalah video pertama dalam rangkaian modul Constraint Satisfaction Problem. Dan dalam video ini kita akan membahas terminologi terkait Constraint Satisfaction Problem atau CSP. Pada materi sebelumnya, kita belajar mengenai proses pencarian di dalam ruang status atau state. Ketika aksi sampai pada suatu state tersebut diperiksa apakah sudah memenuhi goal yang diinginkan atau belum. Constraint Satisfaction Problem atau CSP sebetulnya adalah jenis persoalan yang dapat diselesaikan dengan proses pencarian seperti itu juga. Namun, dalam pendekatannya, terdapat suatu bahasa representasi formal khusus yang memungkinkan CSP untuk memanfaatkan pendekatan generic purpose dan representasi stage-nya untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks. Jadi, ide utamanya adalah bisa menghilangkan sebagian besar ruang pencarian pada suatu saat dengan mengidentifikasi variabel atau nilai yang melanggar batasan. Dari sini, kita mengenal ada terminologi yang harus diidentifikasikan di awal saat akan menyelesaikan persoalan CSP, yaitu variabel. Variabel adalah bagian dari persoalan yang ingin kita isi dengan suatu nilai. Yang berikutnya adalah domain, yang berisi nilai-nilai yang bisa diisikan ke dalam suatu variabel. Dua bagian ini merepresentasikan suatu keadaan atau state pencarian, yaitu pengisian atau assignment nilai pada suatu variabel. Berikutnya adalah constraint. Batasan yang memberikan definisi kombinasi variabel beserta nilai yang diperbolehkan. Dan batasan inilah yang menjadi goal test dari proses pencarian kita, apakah suatu state sudah sampai ke goal atau belum. Jadi, CSP adalah jenis persoalan yang penyelesaiannya saat semua variabel sudah berisi nilai yang tidak melanggar batasan tertentu untuk tiap variabel yang ada. Mari kita lihat contoh persoalan pewarnaan peta Australia berikut ini. Variabel, bagian persoalan yang ingin kita isi dengan suatu nilai agar persoalan terselesaikan, adalah nama-nama negara bagian yang ada di Australia. Dalam hal ini terdapat 6 variabel yaitu WA, NT, Q, NSW, V, SA, dan T. Domain, nilai yang diperbolehkan untuk diisikan pada suatu variabel. Untuk persoalan ini, semua variabel memiliki domain nilai yang sama, yaitu red, green, blue. Constraints atau batasan dari persoalan ini adalah setiap negara bagian yang bertetangga harus diisi dengan warna yang berbeda. Misal WA harus berbeda dengan NT, SA harus berbeda dengan WA, NT, Q, NSW, dan V. Batasan ini juga menjadi goal test pada setiap state. Solusi persoalan ini adalah pengisian nilai yang lengkap dan konsisten untuk semua variabel. Yang dimaksud konsisten adalah tidak ada batasan yang dilanggar dalam pengisian nilai pada tiap variabel. Seringkali visualisasi dari persoalan dapat membantu mempermudah pemahaman kita dan proses penyelesaiannya. Nah, untuk CSP ini, variabel direpresentasikan dengan simbol. Dan constraints yang membatasi nilai dua buah variabel direpresentasikan dengan sebuah garis atau busur yang menghubungkan kedua variabel tersebut. Inilah yang disebut sebagai constraint graph. Contohnya adalah visualisasi persoalan pewarnaan benua Australia. Namun pada kalanya dalam suatu persoalan, constraints membatasi 3 buah nilai atau lebih. Untuk kasus seperti ini, kita bisa menggunakan sebuah kotak tambahan sebagai representasi constraints yang menghubungkan variabel-variabel yang saling terkait pada constraints tersebut. Contohnya adalah pada persoalan grid arithmetic. Terdapat sebuah kotak di bagian atas yang menghubungkan semua variabel. Dalam hal ini maknanya adalah semua variabel dalam persoalan grid arithmetic harus berisi nilai yang berbeda. Inilah yang disebut sebagai constraint hypergraph.
Berdasarkan jenis nilai yang mungkin diisikan pada variabel dan jenis batasan pengisian nilainya, kita bisa melihat beberapa variasi dari CSP. Variasi variabel yang pertama adalah variabel diskrit, yang domain nilainya terbatas dan bisa dienumerasi satu persatu. Contohnya adalah persoalan pewarnaan benua Australia yang hanya memiliki 3 domain warna. Kemudian contoh lain adalah variabel boolean yang hanya terbatas pada nilai true dan false. Variabel diskrit juga mungkin memiliki domain yang tak terbatas nilainya atau sangat banyak yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. Contohnya adalah domain bilangan bulat atau string. Terkadang diperlukan suatu constraint language untuk melakukan pembatasan domain dari suatu variabel. Misal, job 3 harus dilakukan paling cepat 5 satuan waktu setelah job 1 dimulai. Namun dimulainya job 1 bisa bilangan bulat positif apapun yang tidak mungkin dienumerasi satu persatu. Sehingga kita bisa menuliskan constraint language bahwa mulainya job 1 ditambah 5 satuan waktu harus lebih kecil sama dengan mulainya job yang ketiga. Nah, selain diskrit, variabel pada CSP juga mungkin variabel kontinu. Dan jenis ini banyak ditemui pada persoalan dunia nyata. Jenis variabel kontinu ini banyak dibahas pada disiplin Operation Research. Kategori yang banyak dibahas untuk CSP dengan jenis variabel kontinu adalah persoalan linear programming, di mana constraint persoalannya adalah ekspresi persamaan atau pertidaksamaan linear. Selain itu, quadratic programming yang melibatkan beberapa jenis constraint dan beberapa fungsi objektif juga menjadi contoh CSP dengan variabel kontinu. Dari sudut pandang constraint, kita dapat melihat ada beberapa variasi CSP sebagai berikut. Yang pertama, unary constraint. Constraint yang melibatkan satu variabel saja. Misal, warna negara bagian SA tidak boleh hijau. Yang berikutnya adalah binary constraint. Constraint yang melibatkan dua variabel, misal warna negara bagian SA tidak boleh sama dengan WA. Yang berikutnya adalah higher order constraint yang melibatkan lebih dari dua variabel. Misalkan contoh crypt arithmetic sebelumnya. Lebih detail mengenai crypt arithmetic akan dibahas pada selendia berikutnya. Nah, kita juga mengenal preference, yaitu adanya toleransi khusus terhadap suatu preferensi constraint yang artinya ketika dilanggar sebetulnya masih tidak masalah. Hanya ada preferensi tertentu yang mengakibatkan jika dilanggar maka ada cost yang harus dibayar. Biasanya ini digunakan untuk persoalan yang memerlukan optimasi, sehingga kita memilih pengisian nilai sedemikian sehingga cost-nya optimum. Oleh karena itulah, persoalan ini biasanya disebut dengan Constraint Optimization Problem atau COP. Jadi ingat, untuk menyelesaikan CSP, kita harus mendefinisikan dulu variabel, domain, dan constraint dari persoalan tersebut, serta visualisasinya jika diperlukan. Mari kita lihat contoh crypt arithmetic berikut. Pada persoalan 2 plus 2 equals to 4, setiap huruf harus merepresentasikan angka yang berbeda. Tujuannya adalah ketika angka tersebut menggantikan huruf yang bersesuaian, maka jumlahnya benar secara aritmetik. Dengan batasan, setiap kata tidak boleh diawali dengan bilangan 0. Variabel dari persoalan tersebut adalah 6 huruf, T, W, O, F, U, R. Domainnya, seperti yang tertulis pada layar, yaitu semuanya bilangan 0 hingga 9. Jadi untuk ke-6 variabel memiliki domain yang sama. Sedangkan constraint untuk persoalan ini adalah terdapat beberapa constraint sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk semua variabel harus merepresentasikan nilai yang berbeda. Di sini dituliskan dengan all diff atau all difference dari semua variabel yang terlibat. Constraint berikutnya adalah jika O ditambah dengan O, hasilnya harus sama dengan R ditambah 10 kali suatu variabel C1. Kemudian, untuk constraint berikutnya, kita melangkah ke kolom berikutnya, yaitu W ditambah W ditambah dengan C1 sebelumnya,
hasilnya harus sama dengan ditambah 10 kali C2, ya, yaitu nilai untuk ratusan yang dibawa ke kolom berikutnya. Untuk constraint yang keempat, kita memiliki batasan bahwa jika T ditambah T ditambah nilai C2 sebelumnya, hasilnya harus sama dengan O ditambah 10 kali C3. Dan kita juga punya batasan bahwa nilai F itu harus sama dengan C3. Dan ingat, karena tadi sebelumnya dinyatakan bahwa setiap kata tidak boleh diawali dengan bilangan 0, maka T pasti tidak boleh sama dengan 0, dan F juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, pada constraint 2 hingga 4, kita lihat kita memiliki variabel lain yang tidak disebutkan di awal. Ini yang disebut sebagai auxiliary variables atau variabel tambahan. Dan ini dimungkinkan ketika memang persoalan CSP-nya memerlukan adanya variabel tambahan tersebut. Nah, berdasarkan constraint yang ada, maka kita bisa menggambarkan constraint hypergraph-nya sebagai berikut. Di sana terlihat ada kotak 1 yang merepresentasikan constraint yang pertama. Kemudian kita juga punya kotak 2, 3, 4, 5. Dan setiap kotak tersebut memiliki busur pada variabel-variabel yang berhubungan dengan constraint tersebut. Pada video berikutnya, kita akan belajar inferensi yang dilakukan di dalam penyelesaian persoalan CSP. Selamat belajar!